Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai ilustrasi pencatatan akuntansi job order costing. Bagaimana kita mencatat suatu proses job order costing. Oke, kita pahami dulu ilustrasi soalnya adalah ini PT kita, PT Ikhlas Jaya. PT kita itu bergerak dalam bidang pembuatan kemasan plastik jenis PPT dan PET yang disegel dengan vacuum forming untuk berbagai jenis kemasan. Jadi kita bekerja di PT Ikhlas Jaya ini dan kita sebagai cost accountingnya, sebagai akuntan biayanya, di mana pada saat ini karena job order costing, berarti produk yang akan kita hasilkan itu customize. Jadi berbeda antara pesanan pelanggan yang satu dengan pelanggan yang lain. Nah, ilustrasinya di sini kita memiliki 3 pesanan yang berbeda, yakni pesanan nomor 101 yang dilakukan oleh PT Wangi. Dia memesan berupa kemasan pengharum lantai. Kemudian ada pesanan nomor 102 yang dilakukan oleh PT Enak. Dia melakukan pemesanan berupa kemasan makanan. Dan yang ketiga adalah pesanan nomor 103 PT Dahaga berupa kemasan minuman. Oke, itu ya. Jadi kita punya 3 pesanan. Pesanan nomor 101, 102, dan 103. Kita lihat apa aja sih transaksi yang terjadi di PT Ikhlas Jaya ini. Transaksi yang pertama, yakni berkaitan dengan bagaimana cara kita mencatat pada saat terjadi pembelian bahan baku. Kita pahami dulu soalnya, di tanggal 2 Desember 2022, perusahaan kita membeli bahan baku berupa PPT, PT, dan UP, dan lain-lain lah. Dibeli secara kredit senilai Rp64.260.000. Gimana cara kita nyatetnya? Sama kayak kita di akuntansi ya. Kita mencatat persediaan bahan ya. Kita mencatatnya persediaan bahan di debit. Karena persediaan yang bertambah, kita mencatat di sebelah debit. Kemudian karena kita belinya secara kredit, maka timbullah hutang usaha sebesar Rp64.620.000 di kredit. Kemudian ketika kita menyelesaikan ilustrasi kasus job order costing, kita juga harus mencatatnya di buku besar secara bersamaan. Kenapa? Karena ini salah satu tips ya, supaya kalian bisa cepat menyelesaikan persoalan di akuntansi biaya. Jadi sekaligus aja langsung apa yang sudah kita catat di jurnal transaksi ini, kemudian langsung kita posting di buku besarnya. Berarti di sini saya akan mengilustrasikan ketika terjadi transaksi seperti ini, ada persediaan bahan di debit, kemudian ada utang usaha di kredit, langsung dibuat saja buku besarnya, sederhana aja, dalam bentuk T, buku besar T, jadi cuma ada debit sama kreditnya, nama akunnya, ya, tinggal disesuaikan. Karena di sini dicatat persediaan bahan 64.260.000 di sebelah debit, maka kita catat di sebelah debit. Utang usaha juga gitu. Karena di sini sebelah kredit, kita catat di sebelah kredit pada buku besarnya. Oke, kita lanjut kepada transaksi berikutnya berkaitan dengan pemakaian bahan baku. Kita lihat soalnya di tanggal 3 Desember 2022 ada pemakaian bahan atas ketiga pesanan di atas, yakni pesanan nomor 101, 102, dan 103, di mana pemakaian bahan tersebut totalnya Rp52.941.000. Jumlah ini itu terdiri dari bahan baku langsung sebesar Rp45.511.000 dan bahan penolong sebesar Rp7.430.000. Nah, kemudian ada perincian lagi untuk bahan baku langsung. Karena tentunya, karena ingat, job order costing, produk kita berbeda-beda antara pesanan yang satu dengan yang lain, berarti pasti bahan baku yang digunakan juga akan berbeda antara pesanan yang satu dengan yang lain. Diilustrasikan di sini bahwa pesanan 101 itu membutuhkan bahan totalnya 10.100.000.
Sedangkan 102 15.170.000 dan pesanan 103 20.241.000. Nah, gimana cara kita mencatatnya? Nah, cara mencatatnya adalah pertama, kita harus pahami bahwa bahan baku langsung itu menjadi barang dalam proses. Ya, nantinya ada barang dalam proses biaya bahan baku langsung, ada barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung yang berkaitan dengan proses produksi secara langsung, kita masukkan ke dalam akun barang dalam proses. Nah, di sini karena ini sudah dibilang saya bold di sini ada bahan baku langsung, berarti ini akan masuk ke dalam barang dalam proses. Nah, kelompoknya adalah biaya bahan baku langsung sebesar 45.511.000. Sementara untuk bahan penolongnya yang sebesar 7.430.000 itu kita masukkan ke dalam akun biaya overhead pabrik atau BOP aktual atau yang terjadi sesungguhnya, ya, yang terjadi sesungguhnya sebesar 7.430.000. Sehingga kita telah memakai persediaan bahannya totalnya 52.941.000. Sehingga ketika kita mencatat di buku besarnya, muncullah ada buku besar BDP. BDP ini berarti barang dalam proses ya. Barang dalam proses untuk biaya bahan baku langsung itu sebesar di debit 45.511.000. Kemudian muncullah BOP aktual atau biaya overhead pabrik aktual juga di debit sebesar 7.430.000. Nah, persediaan bahannya berarti akan berkurang di sebelah kredit ya, persediaan bahan kita akan berkurang. Jadi untuk persediaan bahan di sini akunnya secara akuntansi ini belum dikelompokkan antara bahan baku langsung dengan bahan penolong, masih dicampur karena secara akuntansi nantinya yang dihitung adalah persediaan bahan. Tidak dipisahkan antara persediaan bahan baku langsung dengan bahan penolong ya. Tuh. Kemudian apalagi? Nah, kita juga selain buku besar kita juga sekaligus mencatat yang namanya buku pembantu tiap pesanan. Ada buku pembantu tiap pesanan. Di sini saya buatkan ada buku pembantu pesanan untuk mencatat semua biaya-biaya yang berkaitan dengan pesanan 101. Di sini ada bahan baku langsung, dia masuk sebesar 10.100.000. Nah, untuk buku pembantu tidak usah dikelompokkan debit kreditnya. Jadi karena kita hanya mencatat apa aja sih komponen biaya yang diperlukan untuk membuat pesanan 101. Begitu juga buku pembantu pesanan 102 dan 103. Dari ilustrasi soal sudah diberitahukan informasinya untuk pesanan 102 kita membutuhkan bahan baku langsungnya 15.170.000 dan untuk pesanan 103 kita membutuhkan bahan baku langsungnya sebesar 20.241.000. Itu berkaitan dengan pemakaian bahan baku. Kita lanjutkan ke transaksi yang ketiga, berkaitan dengan perhitungan biaya gaji dan upah. Maksudnya perhitungan di sini berarti belum dibayarkan ya. Kita baru menghitung. Kita lihat transaksinya. Kita pahami di tanggal 5 Desember 2022 perusahaan menghitung upah dan gaji untuk seluruh karyawan sebesar totalnya 201.585.000. Di mana itu total 201 juta sekian tersebut itu ada biaya gaji dan upah departemen produksi ya 105.675.000. Kemudian ada biaya gaji departemen pemasaran 62.780.000 dan juga ada biaya gaji upah dan departemen administrasi dan umum. Nah, kalau kita lihat soalnya seperti ini, karena kita sedang mempelajari tentang akuntansi biaya, berarti kita fokus kepada departemen produksinya, ya kan? Kita fokus pada departemen produksinya.
di mana departemen produksi tersebut ternyata dibagi lagi komponen biayanya. Yang jumlahnya tadi 105.675.000 ini ternyata diperinci lagi. Ada biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 96.687.500 dan ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Tentunya kalian masih ingat ya, apa perbedaan tenaga kerja langsung sama biaya tenaga kerja tidak langsung ya. Ingat-ingat lagi pembahasan yang sebelumnya. Nah, perinciannya untuk biaya tenaga kerja langsung pasti juga tenaga kerjanya berbeda-beda waktu pengerjaannya. Tiap-tiap pesanan pasti berbeda. Di sini diilustrasikan untuk pesanan 101 waktu pengerjaannya sebanyak 3.440 jam. Sedangkan untuk 102 membutuhkan waktu pengerjaan 5.150 jam. Nah, setiap jamnya para pekerja yang bekerja di departemen produksi ini akan digaji sebesar 6.250, baik itu untuk pesanan 101, 102, dan 103. Gimana cara kita mencatatnya? Karena ini baru menghitung, berarti kita buat dulu akun yang namanya biaya gaji dan upah di debit. Biaya bertambah di debit, ingat, pencatatan akuntansinya saldo normal akunnya, biaya gajinya bertambah, karena belum dibayarkan berarti muncullah akun utang gaji dan upah di sebelah kredit. Sehingga buku besarnya akan ada buku besar biaya gaji dan upah ya, 201.585.000. Ini masih kosong ya. Ini kalian jangan lihat dulu, nanti akan ada penjelasannya. Kemudian ada hutang gaji dan upah di sebelah kredit 201.585.000. Nah, sebelah kreditnya dari mana? Nah ini baru pencatatan akuntansi biayanya. Karena akuntansi biaya itu harus bisa mendefinisikan, mengelompokkan dengan pasti mana yang tenaga kerja langsung, mana yang biaya bahan baku langsung, mana yang biaya overhead pabrik. Perhatikan di sini, untuk biaya tenaga kerja langsung sebesar 96.687.500 akan kita masukkan ke dalam akun barang dalam proses BDP. Kemudian untuk biaya tenaga kerja tidak langsung berarti pengelompokannya adalah ke dalam kelompok biaya overhead pabrik yang aktual, yang sesungguhnya sebesar 8.987.500. Sedangkan beban-beban yang lain, beban-beban yang di luar daripada proses produksi, yakni beban gaji dan upah pemasaran, kita masukkan juga 62.780.000. Ada juga beban gaji upah administrasi dan umum 33.130.000. Kita masukkan di sebelah debit, sehingga muncullah ya di sebelah kreditnya biaya gaji dan upah. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam buku besarnya, muncul buku besar barang dalam proses untuk biaya tenaga kerja langsung yang berkaitan dengan ini ya. Di ilustrasi soalnya ada barang dalam proses untuk biaya tenaga kerja langsung. Kemudian ada BOP aktual ya. Nah, ini tadi sebelumnya di transaksi sebelumnya sudah ada BOP aktual sebesar 7.430. Kita coba cek sebentar ya. Ke belakang, lihat. Sudah ada BOP dari transaksi yang kedua. Ada bahan penolong kan? Nah, itu kan bahan penolong itu bisa digolongkan ke dalam biaya overhead pabrik. Karena dia tidak berkaitan secara langsung terhadap bahan baku utama produksi kita. Makanya disebut dengan bahan penolong. Nah, kategorinya yang kelompok seperti itu masuk ke dalam kelompok biaya overhead pabrik. Nah, kali ini karena job order roasting, kita masukkan ke dalam BOP aktual yang sesungguhnya. Ya, sehingga di transaksi berikutnya, di transaksi yang ketiga ini, BOP aktualnya menjadi
7.430.000 dari transaksi yang kedua tadi ditambah dengan transaksi yang ketiga sekarang, BOP aktual dari biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 8.987.500. Nah, tuh. Saya sudah berikan tanda panah juga. Kemudian ya, berarti di buku pembantunya juga bertambah lagi komponen biayanya. Sebelumnya di transaksi yang kedua itu muncul bahan baku langsung kan 10.100.000 untuk pesanan 101. Nah, sekarang berarti muncul ada biaya tenaga kerja langsung sebesar 21.500.000. Dari mana nih 21.500.000? Kita cek. Di ilustrasi soal sudah diberikan keterangan bahwa untuk pesanan 101 3.440 jam, di mana per jamnya akan dibayar 6.250. Berarti biaya tenaga kerja langsung untuk pesanan 101 merupakan perkalian dari waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan pesanan 101, 3.440 dikali 6.250. Muncullah hasil biaya tenaga kerja langsung untuk pesanan 101 21.500.000. Begitu juga untuk pesanan 102. Berarti itu merupakan perkalian dari 5.150 dikali 6.250. Ya, sama juga dengan pesanan 103. Sehingga kita sudah ketemu nih dua komponen biaya untuk masing-masing pesanan, yakni bahan baku langsung sama tenaga kerja langsung. Kemudian apalagi? Karena tadi ada muncul biaya utang gaji dan upah, ya, di sebelah utang gaji dan upah di sebelah kredit, kemudian biaya gaji dan upahnya yang di sebelah debit, kemudian ini akun tandingan di kelanjutan dari pencatatan transaksi berikutnya, yakni biaya gaji dan upah. Maka kita taruh di sebelah kredit, biaya gaji dan upahnya ini menjadi 0 kan? Karena debit sama kreditnya kalau dikurang jadi 0. Tinggal ada hutang gaji dan upah. Ya, yang akan nanti dibayar pada transaksi berikutnya. Nah, ini dia. Sekarang adalah pembayaran gaji dan upah. Di tanggal 10 Desember, perusahaan kita, perusahaan Ikhlas Jaya ini mau membayar gaji dan upah karyawan menggunakan kas. Berarti tadi dari buku besarnya utang gaji dan upahnya sudah kelihatan sebesar 201.585.000, ya kan? Yang ini kita harus hilangkan. Ya, orang sudah kita bayar kan? Maka di situ ditaruhnya di debit, yang tadinya di kredit taruh di debit supaya utang gaji dan upahnya 0. Yang di sebelah kreditnya apa? Kas kita berkurang sebesar 201.585.000. Kemudian muncullah buku besar, berarti utang gaji dan upahnya adalah kosong, ya kan? 0, ya, karena sudah dibayarkan. Kemudian muncullah juga kas, ya. Ada buku besar kas, nanti kalian bisa tulis sendiri. Buku besar kasnya di kredit sebesar 201.585.000. Tuh, itu untuk pembayaran gaji dan upah karyawan. Selanjutnya, transaksi yang berkaitan dengan perhitungan BOP dibebankan. Di tanggal 31 Desember, di akhir bulan Desember berarti ini ya, perusahaan melakukan proses perhitungan BOP dibebankan. Ya, BOP dibebankan di mana saat awal periode bulan Desember ini perusahaan sudah menetapkan kebijakan bahwa kita menganggarkan BOP dibebankannya, kita menaksir memperkirakan bahwa untuk tarif BOP dibebankan di periode bulan Desember ini adalah 75% dari biaya tenaga kerja langsung dari setiap pesanan yang diterima. Nah, gimana tuh cara nyatetnya? Oke, berarti sekarang kita kan tadi sudah ada buku pembantu pesanan 101 kan, sudah menghitung biaya tenaga kerja langsungnya kan, 21.500.000. Nah, gimana cara menghitung BOP yang dibebankan per pesanannya?
yang didapat 16.125.000 ini? Ya gampang, berarti caranya, perhatikan soalnya bahwa 75% dari biaya tenaga kerja langsung setiap pesanan yang diterima. Biaya tenaga kerja langsungnya atau BTKL-nya untuk pesanan 101 21.500.000. Berarti 21.500.000 ini dikali 75%, dapatlah angka 16.125.000. Lakukan hal yang sama untuk buku pembantu pesanan 102. Berarti dapat angka BOP yang dibebankan dari untuk 102 ini adalah 75% dari 32.187.500. Dapatlah angka BOP-nya 24.140.000. Nah, sama juga untuk pesanan 103. Sehingga kita udah tahu nih masing-masing komponen biaya untuk biaya overhead pabrik di tiap-tiap pesanan. Gimana caranya kita nyatetnya di akuntansinya? Nah, gini cara nyatetnya. Pertama, kita jumlahkan dulu nih berarti BOP-nya. BOP pesanan 101 16 juta sekian, BOP 102 24 juta sekian, BOP 103 32.250.000. Kita jumlahkan, dapatlah angka sebesar 72.515.625. Berarti ini adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan, yang sudah diperkirakan di awal periode sebelum kita dapat orderan, sebelum kita dapat pesanan. Nah, sekarang di tanggal 31 Desember ini, biaya overhead pabriknya udah kepake buat bikin tadi pesanan yang tadi 101, 102, 103. Berarti muncullah barang dalam proses. Untuk kelompok biaya overhead pabrik jumlahnya berapa? Sama dengan perhitungan dari biaya tenaga kerja langsung yang dibebankan sebesar 72.515.625. Sehingga di buku besarnya muncullah buku besar BOP dibebankan, ya kan? Muncullah buku besar biaya overhead pabrik dibebankan sebesar 72.515.625. Kemudian juga muncullah buku besar dari BDP biaya overhead pabrik barang dalam proses untuk biaya overhead pabrik. Nah, kita lihat di sini itu muncullah di buku besarnya BDP untuk biaya overhead pabrik. Itu pencatatan dan perhitungan untuk transaksi perhitungan BOP yang dibebankan. Lanjut kepada transaksi yang keenam berkaitan dengan pembebanan BOP aktual. Di BOP aktual yang telah kita buat di buku besarnya, dalam transaksi yang sekarang itu akan ditambahkan jumlahnya. Seperti yang kita ketahui bahwa biaya overhead pabrik itu adalah pengakuan beban atau pengakuan biaya untuk akun-akun yang tidak berakibat secara langsung dalam proses produksi. Nah, di sini contohnya adalah yang gampang, kemarin kita udah sempat singgung, ada asuransi pabrik. Nah, itu kan tidak berkaitan langsung dengan proses produksi kita, tapi kita mencoba mengasuransikan pabrik kita supaya nanti kalau ada terjadi resiko kebakaran, itu nantinya resikonya bisa dipindahkan ke pihak asuransi, tapi kita konsekuensinya harus bayar premi asuransi kan. Nah, biaya yang seperti itu bisa dimasukkan ke dalam biaya overhead pabrik aktual. Nah, di sini di tanggal 31 Desember ada BOP aktual yang harus kita bebankan ya, yang jumlahnya Rp57.900.500. Biaya perinciannya adalah ada pembelian atas pemakaian bahan habis pakai secara tunai, ini berarti ada mungkin pembeliannya ini berkaitan dengan administrasi, ada pembelian pulpen, kertas mungkin, jadi tidak berkaitan dengan proses produksi, tidak berkaitan dengan bahan baku langsung, tidak berkaitan dengan tenaga kerja langsung gitu ya. Jadi ini
ya, dimasukkan ke dalam biaya overhead pabrik. Kemudian ada asuransi pabrik yang jatuh tempo 14.280. Kemudian terjadi penyusutan aset, kita juga bisa masukkan ke dalam biaya overhead pabriknya. Kemudian ada penyesuaian suku cadang pabrik sebesar 2.460 dan ada sewa jatuh tempo. Mungkin kita butuh gudang atau butuh tempat tambahan, jadi kita harus sewa kepada orang lain. Nah, kita juga harus bayar, kemudian kita bebankan ke biaya overhead pabriknya. Gimana pencatatannya? Nah, ini dia pencatatannya. Berarti biaya overhead pabrik aktualnya akan bertambah sejumlah 57.900.500 debit. Kemudian kita akan mengurangi akun kas untuk pembelian pemakaian habis pakai di kredit 8.155.500. Kemudian asuransi dibayar di mukanya kita juga kita kredit. Catatan akuntansinya seperti itu. Kemudian akumulasi penyusutan aset tetapnya juga dikredit sebesar 13.225.000. Kemudian untuk penyesuaian suku cadang, berarti suku cadang kita dikurangi 2.640. Pemakaian berarti di sebelah kredit. Kemudian kita juga menyesuaikan akun sewa dibayar di muka sebesar 19.600. Ini pencatatan transaksinya untuk pembebanan BOP aktual. Sehingga di buku besar, BOP aktual kita akan bertambah selain daripada buku besar kas, asuransi sampai dengan sewa dibayar di muka ya. Tapi yang berkaitan dengan akuntansi biaya, BOP aktualnya akan bertambah sebesar 57.900.500. Itu pencatatan untuk transaksi yang ke-6, pembebanan BOP aktual. Lanjut kepada transaksi yang ke-7, yakni kita akan mencatat selisih BOP aktual dengan BOP dibebankan. Di transaksi yang kelima, kita sudah menghitung BOP yang dibebankan atau BOP yang dianggarkan di awal periode. Kemudian di transaksi yang ke-6 ada biaya overhead pabrik aktual, ya berarti yang sesungguhnya terjadi. Nah, permasalahan sekarang apakah BOP yang kita anggarkan lebih besar atau lebih rendah dibandingkan dengan BOP yang sesungguhnya terjadi. Nah, gimana kalau lebih besar dan gimana kalau lebih kecil BOP aktualnya atau BOP yang dibebankannya lebih besar. Nah, ini. Jadi kita akan mencatat di tanggal 31 Desember, kita akan menghitung ada selisih BOP aktual dengan BOP dibebankan. Berarti di buku besar BOP aktual kita jumlahnya adalah 74.318. Jumlah dari 7.430 dari transaksi sebelumnya 8 juta sampai dengan transaksi terakhir di transaksi nomor 6. Kemudian kita lihat berapa BOP yang dibebankan di buku besar kita. Ternyata adalah 72.515.625. Sehingga kalau kita perhatikan di sini BOP kan intinya di transaksi pencatat nomor 7 ini kita mau menghilangkan BOP aktual dengan BOP dibebankan sehingga nanti 0 dua-duanya. Baik itu BOP aktual maupun BOP yang dibebankan. Sehingga BOP aktual ini kita harus catat di sebelah kredit dan BOP yang dibebankan kita harus catat di sebelah debit supaya dia nanti jadi 0. Nah, kita lihat, kita masukin dulu. Ini anggap belum ada ya beban pokok penjualannya. Di sini BOP aktualnya 74.318.000. Sedangkan BOP dibebankannya 72.215.625. Nah, terjadi selisih kan? Lebih kecil BOP yang dibebankan dibandingkan dengan BOP aktualnya. Sehingga ya, di sini saya kasih tanda warna hijau itu. Sehingga bahwa BOP aktual sesungguhnya yang benar-benar terjadi itu lebih besar daripada BOP yang coba kita anggarkan. Sehingga disebutnya kondisinya under applied. Jika kejadiannya seperti ini, maka kita harus menambahkan akun beban pokok penjualannya di sebelah debit. Berarti akan menambahkan beban lagi kepada pokok penjualan di sebelah debit. Karena kita menganggarkannya terlalu kecil. Kondisi sebaliknya,
Kalau misalnya kita secara aktualnya lebih kecil dibandingkan dengan BOP yang dibebankan, maka pencatatan beban pokok penjualannya di sebelah kredit. Kayak gitu ya. Nah, itu penjelasan dari cara kita menolkan BOP aktual dan BOP dibebankan kepada akun beban pokok penjualan. Itu untuk pencatatan transaksi nomor 7. Selanjutnya, transaksi yang ke-8. Ini akan berkaitan dengan transfer produk jadi. Jadi ternyata di tanggal 31 Desember ini pesanan nomor 101 dan 102 sudah jadi dan kita lakukan transfer ke gudang produk jadi, gitu ya. Gimana cara mencatatnya? Yang pertama berarti kita harus lihat dulu buku besar pembantu untuk pesanan 101 dan 102. Di sini saya ngasih 103 juga ya. Jadi biar kalian paham, ternyata nggak semuanya dibukukan karena di keterangan yang baru jadi itu pesanan nomor 101 dan 102. Sementara yang 103 belum jadi. Nah, berarti kita lihat totalin dulu berapa komponen biaya untuk membuat pesanan 101. Di situ ada bahan baku langsung 10.100.000, biaya tenaga kerja langsungnya 21.500.000, kemudian ada biaya overhead pabriknya 16.125.000, sehingga totalnya adalah 47.725.000 untuk pesanan 101. Nah, gimana kita transfer produk jadinya? Berarti karena yang jadinya itu 101 dan 102, kita lakukan penambahan untuk total di pesanan 101 dan 102. Totalnya adalah 119.223.125. Ini menyebabkan persediaan produk jadi kita bertambah. Persediaan bertambah di sebelah debit. Ya kan? Kemudian berarti kita harus mengurangkan biaya barang dalam proses. Berarti kita harus mengurangkan barang dalam proses untuk pesanan-pesanan yang sudah jadi. Di antaranya adalah berarti bahan baku langsungnya untuk 101 10.100.000 dan 15.170.000 untuk bahan baku langsungnya sudah akan mengurangi barang dalam proses untuk buku besar biaya bahan baku langsung. Ini dijumlahkan 10.100.000 ditambah 15.170.000, hasilnya adalah 25.270.000. Lakukan juga hal yang sama, berarti biaya tenaga kerja langsung kita untuk pesanan 101 dan 102 akan mengurangi barang dalam proses untuk biaya tenaga kerja langsung. Jadi 21.500.000 ditambah 32.187.500 menjadi 53.687.500. Ya, lakukan juga hal yang sama untuk perhitungan barang dalam proses BOP. Ya, tuh. Jadi buku besarnya barang dalam proses akan berkurang, baik itu untuk biaya bahan baku langsung, ya kan, akan berkurang. Tadinya ada biaya bahan baku langsung di debitnya 45 juta. Sedangkan karena sudah jadi, berarti akan mengurangi barang dalam proses untuk biaya bahan baku langsung sebesar 25.270 dari sini. Itu kan? Begitu juga untuk barang dalam proses untuk biaya tenaga kerja langsung. Tadinya di debit 96 juta, nah, berarti akan berkurang 53.687.500. Kita tulis di sebelah kredit. Dan juga biaya overhead pabriknya. Sehingga kalau ditanya nanti berapa biaya bahan baku langsung kita untuk barang dalam proses, kita tinggal mengurangkan sisi debit sama sisi sebelah kredit. Oh, ternyata tinggal segini, Pak. Kayak gitu kan. Ingat bahwa akuntansi itu harus menceritakan kondisi pada saat terjadinya transaksi, kondisi pada saat pencatatan transaksi. Itu pencatatan untuk transaksi nomor 8, transfer produk jadi. Oke, transaksi terakhir dalam video ini untuk pencatatan barang dalam proses, yakni kita akan menjual barang. Nah, dilihat di sini ada penjualan produk jadi. Nah, produk jadi yang mana nih? Pesanan yang mana nih? Ternyata pesanan nomor 101 itu sudah diserahkan kepada pemesan.
si PT Wangi dengan harga jual 76.360.000 dan dibayar secara kredit. Gimana nih pencatatannya? Jadi pencatatannya berarti karena dia dibayar secara kredit, muncullah piutang usaha. Piutang usahanya si PT Wangi 76.360.000 seharga dengan harga jualnya. Berarti akan muncul akun piutang usaha pada penjualan. Penjualan bertambah, piutangnya bertambah, ya kan? Oke. Kemudian kita perlu tahu berapa sih beban pokok penjualan untuk transaksi nomor 101. Pesanan nomor 101. Kita lihat di buku pembantu pesanan 101-nya adalah 47.725.000. Sehingga menjadi beban pokok penjualan untuk pesanan 101 sebesar 47.725.000 di sebelah debit, ya kan? Nah, kemudian karena ini sudah dijual, berarti persediaan produk jadi kita berkurang, ya enggak? Yang tadinya di buku besar itu ada 119.223 di sebelah debit, karena sudah berhasil kita jual, berarti sudah keluar dari gudang kita, maka dia harus kita kurangkan. Nah, di sini kan, jadi di sebelah kreditnya 47.725.000 karena pesanan nomor 101 sudah keluar. Sehingga persediaan produk jadi kita kalau ditanya di gudang dilakukan stok opnam, tinggal kita kurangkan selisih antara debit sama kredit. Lagi-lagi akuntansi akan mencerminkan kondisi pada saat terjadinya transaksi. Ya. Tuh. Sehingga nanti buku besarnya akan muncul, buku besar beban pokok penjualan kita akan bertambah, ya enggak? 47.725.000. Ya, tuh. Kemudian ada buku besar piutang usahanya bertambah dan penjualannya juga akan bertambah. Itulah kira-kira pencatatan ilustrasi soal untuk pencatatan akuntansi biaya untuk produk-produk yang di customize, berbeda antara pesanan yang satu dengan pesanan yang lain yang disebut dengan job order costing. Ulangin lagi videonya. Jadi memang di akuntansi biaya itu butuh ketelitian ya dalam mencatat. Kemudian juga yang terpenting adalah kalian tahu mana yang dimasukkan ke dalam biaya overhead pabrik, mana soal yang menceritakan tentang BOP dibebankan dan BOP aktual. Kemudian juga jangan salah melakukan pencatatan atas selisih BOP dibebankan dan BOP aktualnya. Oke, baik. Ini video penjelasan mengenai job order costing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.